Saya Maiko Sentia kembali menyapa Anda di Bicara dari Bogor. Dan edisi kali ini adalah edisi khusus ya dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2023. Untuk teman-teman yang memang bergelut di bidang fotojurnalistik, ketika semua teman-teman jurnalis itu membatasi diri, tidak mau atau tidak dilarang keras oleh kantornya masuk zona merah, kami harus masuk. Teman-teman foto itu harus masuk ke zona merah itu, bukan untuk kuat-kuatan imun tubuh, tapi untuk membuktikan keluar sana bahwa fakta ini ada kok. Nekat. Dan ada 4 senior kami di beberapa daerah itu meninggal terpapar COVID setelah memotret kondisi rumah sakit. Pengalaman Anda sendiri waktu itu? Saya pribadi alhamdulillah masih aman, tapi ada anggota saya di PFI Bogor setelah memotret itu dia terpapar. Ada 4 anggota PFI Bogor setelah memotret rumah sakit yang menangani pasien COVID, setelah itu dia terpapar. Kami dari organisasi mensupportnya, terus meminta dia untuk isolasi mandiri karena memang dia masih bisa beraktivitas, sebaiknya isolasi mandiri aja. Di lingkungan setelah terbit itu semua dipegang oleh fotografernya, tanggung jawab moralnya itu di fotografer. Paham nggak dia ketika mengeluarkan foto ini akan merugikan lingkungan A, lingkungan B gitu. Itu harus dipahami sama teman-teman foto. Bencana alam adalah peristiwa yang sangat menyedihkan dan menguras nurani sebenarnya ya. Kami juga berada di posisi yang sebenarnya kita bisa apa gitu. Kita mau membantu tapi gimana? Tapi ya kemampuan kami melalui visualisasi itu, harapan kami melalui visual itu bisa banyak mengetuk banyak orang gitu. Dan banyak cerita teman-teman kami di pewarta foto termasuk saya sendiri ketika memotret kesedihan bencana. Bukan berarti kami hanya bertugas, kami juga larut dalam kesedihan masyarakat atau warga yang terdampak, larut dalam kesedihan itu. Jadi Pak, siapa yang mau difoto ya? Keterbiasaannya seperti apa sih orang ini? Best angle atau gaya dia sebenarnya nyaman di mana sih? Setiap orang pasti punya aku lebih keren foto dari sisi kiri loh. Ambil yang kiri ya. Kita harus mereset itu. Ketika memang harus difoto di kiri memang baik, tentu kita tidak bisa memotret di satu sisi. Bersaing itu dengan sama-sama media massa ya. Saat ini kami harus meluruskan atau mengejar media sosial atau media-media digital yang seharusnya kami bisa memotret pagi dan melanjutkan nanti pengiriman kurasi foto itu sore. Saat itu juga kami harus mengirim ke kantor. Kita lihat perkembangan fotografi secara umum, secara jurnalistik itu kita pelajari, dan kita juga seringkali mengadakan diskusi internal atau membahas satu karya siapa kita tampilkan, silakan dicaci maki, kasih masukan. Tidak hanya mencaci maki tapi harus dikasih masukan. Itu upaya kami sebenarnya memperluas wawasan dalam fotografi, wawasan dalam 5W1 hadir di dalam foto. Nanti foto dilihat lagi, dievaluasi lagi. Lumayanlah kita berkhidmat. Atas sejauh ini pers sudah terlahir dan mulai keras lagi nih. Angin-angin kencang ya, era digital ya. Untuk etik dan lain-lain kita memang harus terus dibekali. Saya pribadi masih minim apa sih fotojurnalistik. Hanya memang saya hobi memotret pada saat itu. Akhirnya masuk ke dunia jurnalistik ternyata tidak mudah. Ternyata
ternyata memotret itu bukan sekedar menekan tombol rana lalu selesai gitu. Ternyata banyak rambu-rambu, banyak kaidah-kaidah yang harus kita pelajari. Jakarta sampai ke Timika, kami ada sampai ke Timika gitu. Tetaplah menjadi saksi sejarah, tetap memotret, tidak perlu mengubah satu cerita tanpa ada faktanya, atau membuat sebuah foto settingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena teman-teman ini adalah saksi sejarah perubahan dari satu tempat atau satu wilayah dan satu daerah. Kita percaya foto jurnalistik itu tidak akan pernah mati. Foto jurnalistik itu akan terus ada dan akan terus dibutuhkan seiring dengan derasnya digitalisasi dan modernisasi. Dan untuk teman-teman di Bogor, jaga kesehatan aja. Kan saya setiap hari ketemu teman-teman PFI Bogor. Ingin membantu orang, tapi saya selalu dihadapkan dengan keterbatasan untuk bisa membantu lebih. Dan lewat foto itulah saya berusaha membantu orang sebisa mungkin. Itu yang membuat saya terus berada di sini, Mbak, sebenarnya. Mendengarkan masyarakat, datang ke satu tempat, berdiskusi, mendengarkan keluh kesahnya orang-orang yang kita bisa bilang itu tidak terlalu istimewa di para pemangku kebijakan, tapi mereka ada kok, dan mereka lah yang membuat saya terus ada di sini.